Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube BJ Kreatif dalam bahasan cara praktis menghentikan kebiasaan merokok. Teman-teman, di video yang lalu ada pertanyaan. Begini pertanyaannya: apakah ada cara lain yang lebih praktis untuk menghentikan kebiasaan merokok? Dan pertanyaan itu juga dijawab lagi oleh teman yang lain. Taruh air katanya. Taruh air berarti nggak nyala lagi ya. Banyak sebenarnya cara lain yang berbentuk lawakan. Mungkin nggak usah beli rokok lagi ya. Jangan beli mancis. Atau seperti yang dikatakan Cak Lontong, di perjalanan berhenti dan merokoklah. Jadi berhenti merokok. Apalagi ada kopi shop di situ, minum kopi sekaligus. Tapi itulah candaannya ya, candaannya. Cara lain ada. Cara lain ada. Yang lebih praktis saya nggak tahu. Cara lain banyak ya, seperti menggunakan obat-obatan. Jadi terapi menggunakan obat-obatan, atau menggeser dari kebiasaan merokok konvensional ke elektrik atau vape ya, atau menggeser kebiasaan merokok dengan hobi olahraga mungkin. Bagus itu. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh teman-teman yang lain di luar sana dalam rangka untuk menghentikan kebiasaan merokok. Banyak yang bisa berhenti, banyak, tapi banyak juga yang gagal gitu. Banyak juga yang gagal. Nah, yang bisa berhenti itu pada saatnya nanti seminggu, bulan, atau tahun kambuh kembali. Itulah bagian daripada orang-orang yang gagal berulang-ulang. Jadi saya tidak menyarankan cara-cara lain yang lebih praktis. Kenapa konten ini dibuat? Itu karena dalam rangka untuk membantu teman-teman yang sudah pernah berupaya berhenti tapi gagal. Nah, contoh-contoh dengan menggunakan cara-cara lain ya. Nah, jadi konten ini memang diperuntukkan buat teman-teman yang sudah berupaya berhenti tapi gagal, berupaya berhenti merokok tapi gagal. Jadi cara-cara yang di luaran itu bukan merupakan simpul dari upaya menghentikan kebiasaan merokok. Karena menurut pengalaman saya, simpul untuk menghentikan kebiasaan merokok berikut kelangsungannya secara terus-menerus itu adalah di pikiran. Simpulnya di pikiran. Oleh karena itu, kita harus merubah mindset, merubah pola pikir terhadap rokok. Gitu. Bagaimana caranya? Caranya dengan menyajikan data tentang buruknya rokok terhadap diri kita kepada pikiran. Jadi kita sajikan data tentang hal-hal buruk rokok kepada pikiran. Setiap orang berbeda-beda tanggapannya, pemahamannya, respeknya terhadap rokok. Jadi tergantung keinginan dan niatnya. Begitu niatnya besar, maka dia akan mulai menyajikan keburukan rokok secara jujur.
Jadi kenapa saya katakan konten ini diperuntukkan bagi yang sudah memiliki keinginan, niat. Kalau belum niat, dia akan berpihak kepada rokok. Karena rokok adalah bosnya, pimpinannya. Nah, bagi orang yang sudah berkeinginan untuk keluar dari kepemimpinan rokok, dia akan mencari hal-hal buruk tentang rokok dan mencatatkannya. Itu penting, mencatatkannya. Jadi dicatatkan, kemudian diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat. Apakah itu di kamar tidur? Jadi begitu kita bangun tidur, terlihatlah itu keburukan-keburukan tentang merokok. Di meja kerja, di wallpaper namanya, di meja kerja, di mobil, di sepeda motor, terserah di mana saja yang selalu kita lihat. Sehingga pikiran akan memproses data yang masuk tadi untuk dicarikan jalan keluar bagi kebiasaan merokok tadi. Jadi pikiran akan bekerja membantu kita keluar dari zona rata-rata. Karena pikiran adalah komputer pribadi kita yang patuh terhadap apa yang kita perintahkan. Maka dia akan bekerja bahkan di luar jangkauan pemikiran kita. Nah, itu saya alami gitu. Kenapa saya sarankan cara ini? Saya pikir ini praktis, sangat praktis karena tidak butuh modal sama sekali. Jadi hanya kita paham gitu ya. Kemudian kita kelola pikiran kita dari pemahaman bahwa rokok itu penting terhadap diri kita menjadi rokok itu tidak penting di dalam pemikiran kita. Nah, jadi setelah pikiran memberikan informasi bahwa rokok itu tidak penting, maka kita akan mengikuti irama itu. Jadi sudah kita balik mindsetnya dari penting menjadi tidak penting. Maka tidak ada yang berat ketika rokok itu tidak penting. Begitu orang merokok, kita tidak merasa keberatan karena dia tidak penting buat kita. Tidak kepingin. Bahkan kita tersenyum ketika melihat orang merokok. Bukan mengejek, tapi kita bersyukur bahwa kita sudah bisa keluar dari ketergantungan tadi gitu. Jadi setelah kita sudah terbiasa dengan mindset itu, catatan itu tidak penting lagi, tidak perlu lagi. Karena apa? Karena kita sudah menguasai diri, sudah menjadi raja atas diri kita. Gitu. Yang selama ini rokok telah menguasai kita. Rokok itu sudah penting, sudah sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga kita harus mengeluarkan uang banyak untuk membelinya. Kemudian kita harus bersusah payah mengadakannya kalau sudah ketiadaan rokok. Jadi bisa seorang pecandu rokok atau perokok yang sudah seperti saya itu, ketika jam 3 malam nggak ada rokok,
terpaksakan keluar rumah untuk mencari rokok karena ketergantungan tadi. Nah, ketika kita sudah merubah mindset bahwa rokok itu tidak penting dalam kehidupan kita, maka tidak ada sesuatu yang berat di situ. Kita nggak perlu mencari-cari rokok lagi. Kita nggak perlu lagi kepengen, nggak perlu kangen lagi terhadap rokok gitu. Karena apa? Pikiran akan memberikan informasi, begitu ada rasa dari dalam diri kita untuk mengulangi kebiasaan rokok, pikiran akan memberikan pengaruh yang lebih besar sehingga rasa tadi tidak dapat menguasai dan mempengaruhi kita lagi. Jadi saya berpikir bahwa sesuai dengan pengalaman saya berhenti merokok, tidak ada cara lain yang lebih praktis dan lebih murah ketimbang dengan cara yang saya sajikan. Jadi bila teman-teman sudah memiliki keinginan, terapkan apa yang saya katakan, insya Allah Anda berhasil keluar dari zona rata-rata dan berhenti merokok. Selamat menjadi raja. Jangan lupa like, share, and kalau belum subscribe agar mendapatkan notifikasi untuk konten-konten selanjutnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, sepanjang itu bukan untuk perdebatan, tulis di kolom komentar, yang paling perlu akan segera saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.